bersama. Misalnya di tengah-tengah kebun ini ada semacam makam raja atau Raden Murdangkara ya. Raden Murdangkara ini pernah mendirikan sebuah kerajaan di Winongan. Nah, ini merupakan asal usul sebelum kemudian Untung Suropati menjadi raja di Pasuruan. Coba bagaimana kemudian Raja Murdangkara ini bahkan diduga di sana pernah ditemukan dalam sebuah penggalian letak struktur tembok benteng istana. Nah, ini merupakan sebuah misteri ya. Bagaimana kemudian hutan atau kebun yang demikian rimbun ini penuh dengan sejarah-sejarah, yaitu masuk dan berkembangnya agama Islam ke Pasuruan. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi memang tidak banyak dilacak ya berapa kemudian masuk dan berkembangnya agama Islam di Pasuruan, karena tidak banyak bukti-bukti artefaktual yang ditemukan. Misalnya saja kemudian makam Syarifah Khadijah yang ada di dekat alun-alun Bangil, ini juga merupakan ada hubungannya dengan Kasultanan yang ada di Cirebon ya, keturunan dari Sunan Gunung Jati. Kemudian juga ada di Segoropuro, itu juga ada penyebaran awal Islam setelah juga Demak atau masa-masa Cirebon, ini juga mengawali Islam masuk ke Pasuruan. Termasuk di sini yaitu makam seorang tokoh atau Raden Murdangkara yang diduga juga bersamaan dengan masa para wali, yaitu masa Demak, Pajang maupun masa Kesultanan Cirebon. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi kemudian diduga Kesultanan Winongan ya, yang merupakan masa-masa kemudian bersamaan dengan Kesultanan Demak, Pajang atau mungkin Kesultanan Cirebon gitu ya. Dan ada bukti-bukti artefak yang tentunya kita akan lihat di area ini. Coba area makam yang cukup sederhana tanpa tungkuk gitu ya. Ada beberapa struktur batu bata kuno juga gitu ya. Kita mulai membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semacam struktur lantai, kemungkinan batu bata kuno atau batu bata baru yang kurang tahu. Coba kita lihat ke makam yang ini ya. Coba kita lihat dulu ya.
sederhana. Entah sebab apa, tanpa adanya cungkup, mungkin cungkup pada masa Banyak lalu. ini artefak semua. Banyak Artefak, artefak-artefak Pak ya Iya. ini ya. Nah ini ternyata kaya dengan artefak-artefak tembikar dan keramik-keramik Tiongkok ya, atau porselen ya, yang diduga memang dahulunya di sini Iya, pernah kubur nih. disakralkan ya, pernah disakralkan atau sebuah tempat suci ya. Lah ini teman-teman. Nah ini ada semacam apa namanya fragmen porselen ya, atau keramik Tiongkok ya. Ini diduga dinasti Ming, yang memang dinasti Ming sendiri itu memang bersamaan dengan masa-masa Majapahit gitu ya, yang didirikan oleh Chu Yuanzhang, yang berdiri untuk menggulingkan kekaisaran Mongol dinasti Yuan ya, berdiri tahun 1368 Masehi gitu ya, sampai kemudian runtuh tahun 1624 Masehi ya, yang kemudian digantikan oleh dinasti Qing atau dinasti Manchu gitu ya. Nah ini masa-masa dinasti Ming, ini masa-masa penyebaran agama Islam, termasuk Kaisar Chu Yuanzhang juga mendirikan sebuah masjid ya di ibu kota, termasuk membuat syair yang sangat terkenal, yang itu juga memuji-muji tentang Nabi umat Islam. Nah ini tuh kemudian selain artefak-artefak tembikar yang cukup banyak di area ini gitu ya, nah, banyak sekali tembikar-tembikar. Nah bahkan keramik-keramik di Tiongkok di area ini juga cukup banyak. Misalnya ini ya, ada beberapa yang dinasti Sung ya, era kerajaan Majapahit ya. Nah ini seperti ini ya, nah ini. Nah seperti ini. Jadi di sini memang dibuka situs tua ya, atau sebuah kemungkinan di dalam tanah ini juga ada semacam bangunan suci gitu ya, pra-Islam bisa saja. Karena memang di Jawa ini kita menemukan sebuah fakta, sebuah situs pra-Islam yang kemudian ketika masyarakat sudah berubah dari Islam, situs tersebut digunakan untuk tempat para raja dimakamkan, tempat para tokoh ulama, para syekh atau kiai dimakamkan. Itu banyak kita dapati, sehingga kemudian di Jawa ini ada sebuah kearifan. Artinya jika pada masa lalu tempat itu disucikan, maka pada perubahan agama berikutnya atau perubahan budaya berikutnya, tempat itu masih digunakan sebagai tempat suci ya, untuk menaruh jenazah para tokoh agama maupun tokoh raja daerah setempat. Nah, ini berbeda kasusnya kalau kemudian mungkin di negara-negara yang lain ya, sebuah keruntuhan gereja atau keruntuhan kuil itu kemudian berubah menjadi kandang kuda atau peternakan atau kemudian WC umum. Tentu ini sangat tidak etis. Ini berbeda sekali dengan di Jawa ya. Ini luar biasa sekali, sehingga kemudian banyak sekali artefak-artefak, bahkan artefak-artefak masa Majapahit misalnya ya ini, yaitu keramik hijau seperti ini dan mangkok-mangkok seperti ini memang cukup langka ya. Nah ini diduga memang makam di sini memang erat kaitannya dengan para elit Pasuruan pada waktu itu yang sudah memeluk Islam seiring dengan perkembangan perdagangan di pesisir utara Jawa. Semoga bermanfaat.